بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس qanafina azzakumullah. Keluarga bahagia secara lahirnya dan secara batinnya adalah dambaan setiap insan, dambaan setiap muslim dan muslimah yang mengarungi bahtera rumah tangga. Semua pihak, semua orang mendambakannya seperti ini, menginginkan keluarganya bahagia, keluarganya sejahtera, rumah tangganya damai, rumah tangganya menyenangkan, menggembirakan. Dan ternyata dalam Islam itu pun juga merupakan tujuan daripada pernikahan. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam firman-Nya, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Ayat ini menjelaskan dengan sangat jelas bahwa tujuan target pernikahan dalam Islam diantaranya ialah mewujudkan sakinah, ketentraman dalam rumah tangga, mewujudkan mawaddah, rasa saling mencintai dalam rumah tangga, warahmah, dan mewujudkan rahmah, kasih sayang dalam rumah tangga. Islam mencanangkan demikian. Masing-masing pihak, masing-masing orang juga mendapatkan hal yang serupa. Ikhwanuddin azakumullah. Namun untuk mendapatkan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang penuh cinta, tidak bisa semata-mata angan-angan, tidak bisa semata-mata keinginan, tapi harus diwujudkan, harus diupayakan. Ada usaha, ada upaya dari semua pihak yang terkait untuk mewujudkan keluarga bahagia. Usaha-usaha dan upaya-upaya tadi, barakallahu fikum, itu kembali kepada prinsip-prinsip Islam dalam mengatur rumah tangga kaum muslimin.
Pada kesempatan kali ini menantiazzakumullah dengan waktu yang ada ini kita akan mencoba dan berusaha membawakan sekian banyak prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip rumah tangga. Barang siapa yang melakukannya, mewujudkannya dalam rumah tangganya, insyaallah ta'ala akan tercapai dambaan dia tadi, harapan dia tadi, rumah tangga bahagia. Tema yang kita angkat ialah untukmu yang mendapatkan rumah tangga bahagia. Untukmu yang mendapatkan rumah tangga bahagia, hendaklah kalian wahai para suami dan istri membangun rumah tangga kalian di atas rumah tangga Islami, menjadikan rumah tangga Rasulullah SAW profil rumah tangga Rasulullah SAW sebagai tauladan kalian, sebagai panutan kalian, mengikuti rumah tangga Rasulullah SAW. Rumah tangga Rasulullah SAW begitu renyah, begitu penuh dengan cinta, begitu penuh dengan canda pada waktu ini, diisi dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Azza wa Jalla, ibadah, diisi dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban seorang suami kepada istrinya, diisi dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban istri kepada suaminya. Profil rumah tangga Rasulullah SAW. Ikhwanuddin a'azzakumullah, untuk antum yang mendapatkan rumah tangga bahagia, jadikan rumah tangga kalian prinsipnya seperti yang disebutkan dalam Al-Quran di An-Nisa ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan hendaklah kalian berumah tangga dengan wanita-wanita itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, melaksanakan, mengupayakan, mewujudkan kebaikan-kebaikan perkara yang ma'ruf secara agama ataupun secara kebiasaan masyarakat tempat, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ini kunci rumah tangga bahagia. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ini kunci rumah tangga Rasulullah SAW. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Maka patokan rumah tangga bahagia kembali kepada Alkitab dan Sunnah. Segala sesuatu yang terkait dengan rumah tangga kita, yang membangun, yang berkokoh, hal-hal yang terkait dengan upaya penyelesaian problematika dan yang semisalnya, harus kembali kepada bimbingan Allah dan Rasulnya SAW. Sebab konsepnya adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Rumah tangga tidak akan bahagia ketika rumah tangga itu dibangun di atas nilai-nilai selain Islam, dibangun di atas ideologi-ideologi selain Islam, dibangun di atas prinsip semata-mata adat istiadat, atau apalagi dibangun di atas perkara-perkara yang mengandung unsur mukhalafah syar'iyyah, tidak akan bahagia. Menyalahi konsep rumah tangga Rasulullah SAW, menyalahi konsep ini, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Untuk antum yang mendapatkan rumah tangga bahagia, jadikan konsep rumah tangga kamu dengan ayat ini, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ini adalah dasarnya, asasnya, lapisan awalnya. Rumah tangga semua dibangun di atas perkara yang ma'ruf, yang disebutkan dalam Al-Quran, Sunnah As-Sahihah. Mencontoh profil rumah tangga Rasulullah SAW yang tertuang dalam banyak hadis, dalam banyak riwayat, bagaimana beliau berumah tangga dan keluarganya dengan konsep yang jelas, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Selain ini,
tidak akan ada kebahagiaan. Kalaupun ada, kebahagiaan yang semu. Kalaupun ada, kebahagiaan yang fana, hanya semata-mata bahagia duniawi dengan tanpa kebahagiaan ukhrawi atau kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Untuk antum sekalian Valentina Azzaikumullah yang menambahkan keluarga yang bahagia, terapkan konsep Al-Quran berikut ini dalam rumah tangga kalian. Konsep ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam firman-Nya di An-Nisa ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijal, kaum laki-laki, para suami, qawwamuna 'ala nisa, adalah orang-orang yang mengurusi, yang mengayomi, yang menangani kaum wanita, para istri. Dua alasan yang disebutkan dalam ayat ini oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa laki-laki harus menjadi penguasa rumah tangga? Kenapa laki-laki harus menjadi qawwam atas para wanita? Dua alasan. Yang pertama ialah bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dikarenakan keutamaan yang Allah berikan kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain. Yakni dikarenakan fadilahnya kaum laki-laki dibandingkan kaum wanita. Secara umum jenis laki-laki lebih afdal dari jenis wanita. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, dan dikarenakan nafkah yang dibelanjakan yang diberikan para suami kepada para istri-istri. Untuk antum yang menambahkan rumah tangga bahagia, gunakan konsep ini. Rumah tangga itu ada amir, ada makmur, ada pemimpin, ada yang dipimpin. Rumah tangga itu ada qawwam. Barakallahu. Nassul Quran menunjuk kalian wahai para laki-laki, wahai para suami, sebagai amir dalam rumah tangga, sebagai qawwam dalam rumah tangga. Maka rumah tangga yang mengatur, yang mengurusi, yang memanagenya para suami, laki-laki, mengatur istrinya, mengatur anak-anaknya, mengatur nafkah keluarganya, semua urusan rumah tangga yang namanya rumah, amirnya adalah laki-laki. Para suami, ini konsep dalam Al-Quran. Selain konsep ini, tidak akan terjadi yang namanya kebahagiaan. Melanggar konsep ini akan berujung kepada kesengsaraan. Ketika sebuah rumah tangga terbalik posisinya, yang menjadi penguasa adalah amirah, pemimpin wanita, ternyata suaminya sebagai makmur yang dipimpin, terbalik kondisinya, an-nisa'u qawwamatu 'ala rijal, wanita sebagai qawwam adalah laki-laki, yang terjadi adalah kehancuran, yang muncul kesengsaraan, yang muncul kebengkokan, tidak mungkin lurus, tidak mungkin bahagia, tidak mungkin sejahtera sebagaimana diinginkan dalam bimbingan agama Islam yang mulia. Namun perlu dipahami para dinazarullah, para wanita, para istri juga memiliki hak untuk mengatur rumah tangga, tetapi dalam lingkup yang lebih sempit, lingkup yang tersendiri sifatnya. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang masyhur yang ma'ruf dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian adalah ra'in, pemimpin, penanggung jawab, dan masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wa fihi, dan juga dalam hadis ini satu kalimat, wal mar'atu
ra'iyatun 'ala baiti zawjiha wa waladih wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wanita sebagai ra'iyah, penanggung jawab, pemimpin pada rumah suaminya dan anak-anak suaminya, dan akan dimintai tanggungjawab atas kepemimpinannya. Hadis ini tidak bertentangan dengan ayat di atas. Ayatnya menjelaskan tentang kepemimpinan yang menyeluruh, laki-laki dan penanggung jawabnya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Sementara hadis ini barakallahu fikum memberikan kepada para istri, memberikan kepada para wanita sebuah tanggung jawab, sebuah kepemimpinan yang terbatas sesuai dengan lafaz riwayatnya. Ra'iyatun 'ala baiti zawjiha wa waladih. Sang istri bertanggung jawab atas rumah suaminya, mengatur rumah suaminya, bertanggung jawab atas kepengurusan anak-anak suaminya. Terkait dengan tadbirul buyut, urusan pengaturan rumah, tadbirul aulad, mengatur anak-anak, ini sang wanita dikasih tanggung jawab, sang istri dikasih tanggung jawab, dan yang di atasnya lagi adalah kaum laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Itu di atasnya. Di bawahnya ada sang istri yang bertanggung jawab penuh untuk urusan tadbirul buyuti wal aulad, mengatur rumah dan mengatur anak-anak. Itu masalah. Barakallahu fikum. Untuk urusan rumah bersih-bersih, tanggung jawab siapa ini? Kok diam saja ini? Tanggung jawab siapa ini? Tanggung jawab siapa ini? Istri. Hadisnya jelas, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Terkait dengan bersih-bersih, istri. Terkait dengan hal-hal yang terkait dengan rumah, masak dan segala macamnya, istri. Terkait dengan mengurusi anak-anak, istri. Ini semuanya penanggung jawabnya adalah istri atau para istri. Dikasih wewenang penuh untuk mengatur sedemikian rupa rumah suaminya. Barakallahu. Dan dikasih tanggung jawab penuh terkait dengan mengurusi anak-anak suaminya. Ikhwanuddin azakumullah. Ini hukum asal. Dan untuk antum yang mendambakan rumah tangga bahagia,